Kisah Azazil. Azazil adalah nama asli dari iblis sebelum ia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah makhluk yang diciptakan dari api. Ia termasuk makhluk Allah yang disetarakan dengan malaikat. Azazil sangat taat kepada Allah dan banyak beribadah kepadanya. Ia juga memiliki ilmu yang tinggi dan kedudukan yang mulia di surga. Azazil pernah menjadi imam para malaikat, Sayyid al-Malaikat, dan Kazin al-Jannah, bendaharawan surga. Ia memimpin para malaikat dalam beribadah kepada Allah dan menjaga surga. Azazil juga memiliki banyak ilmu. Selama beberapa puluh ribu tahun, Azazil menjalankan tugasnya dengan baik. Ia selalu taat kepada Allah dan tidak pernah melanggar perintahnya. Nama Azazil dapat ditemukan dalam beberapa kitab tafsir, di antaranya dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Etimologi. Kata Azazil merupakan bahasa Arab kuno yang terdiri dari dua suku kata, yaitu Aziz yang berarti terhormat, berharga, sangat kuat, dan Eil yang merupakan penamaan Allah di zaman Israel kuno. Azazil secara harfiah berarti makhluk kuat Allah atau makhluk terhormat Allah. Nama ini sendiri merupakan kata serapan dari bahasa Ibrani, karena nama ini merupakan konsep serapan yang diambil oleh Islam dari agama pendahulunya, yaitu agama Yahudi dan Kristen. Julukan Azazil. Azazil sangat banyak memiliki nama panggilan seperti Abu Kurdus, Sayyid al-Malaikat, dan Kazin al-Jannah. Di setiap langit ia memiliki julukan yang sangat bagus, sampai akhirnya dipanggil iblis oleh Allah, ketika ia tidak mau menghormati Adam. Julukannya adalah sebagai berikut: langit pertama, Ar-Rafiyah, ahli ibadah, atau Al-Abid. Azazil dikenal sebagai ahli ibadah atau Al-Abid. Azazil adalah makhluk yang mendedikasikan hidup mereka untuk beribadah kepada Allah, mengabdi kepadanya dengan penuh kesetiaan, dan menjalankan tugas-tugas spiritual dengan tekun. Langit kedua, Al-Maun, ahli ruku, atau Ar-Raki. Ahli ruku atau Ar-Raki, yang dikenal karena ketaatan mereka kepada Allah melalui tindakan-tindakan seperti ruku. Azazil mengekspresikan ketaatannya kepada Allah dengan menjalankan kewajiban dengan tunduk dan patuh. Langit ketiga, Al-Mazinah, ahli sujud, atau As-Sajid. Azazil dikenal karena merendahkan diri dalam sujud kepada Allah. Sujud adalah salah satu tindakan yang paling tunduk dan penuh ketaatan dalam ibadah Islam, dan ahli sujud berupaya untuk meraih kedekatan dengan Allah melalui tindakan ini. Langit keempat, Az-Zahirah, selalu merendah dan takluk kepada Allah, atau Al-Ha'ashi. Azazil disebut Al-Ha'ashi karena mereka mengekspresikan kerendahan hati dan ketaatan total mereka kepada Sang Pencipta. Langit kelima, Al-Munirah, selalu taat, atau Al-Qanit. Azazil selalu taat dan patuh kepada Allah. Azazil disebut Al-Qanit karena mereka menjalani kehidupan mereka dengan taat kepada ajaran dan perintah Allah, menjauhi dosa, dan menjalankan ketaatan kepadanya. Langit keenam, Al-Halisyah, bersungguh-sungguh dalam beribadah, atau Al-Mujtahid. Azazil berusaha keras dalam beribadah dan pengabdian kepada Allah. Azazil disebut Al-Mujtahid karena mereka menjalani ibadah dengan sungguh-sungguh dan berusaha mencapai tingkat ketaatan yang tinggi. Langit ketujuh, Al-Ajibah, sederhana dalam menggunakan sarana hidup, atau Az-Zahid. Azazil makhluk yang hidup sederhana dan tidak terlalu terikat pada material. Azazil disebut Az-Zahid karena mereka menjalani kehidupan yang bersahaja dan fokus pada pencapaian spiritual. Seperti apa Azazil sebelum dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wajah rupawan cemerlang. Azazil digambarkan sebagai makhluk yang memiliki wajah yang sangat indah dan cemerlang. Keelokan wajahnya mungkin mencerminkan keindahan penciptaan Allah yang luar biasa. Namun, kecantikan fisik semata tidak cukup untuk mempertahankan kedudukan yang mulia di surga. 4 sayap. Salah satu ciri fisik Azazil yang mencolok adalah 4 sayapnya. Sayap-sayap ini mungkin mencerminkan kemampuannya untuk bergerak bebas di langit dan kebebasannya dalam melayang di sekitar keindahan surga. Banyak ilmu. Azazil diberkahi dengan pengetahuan yang luas. Kecerdasannya dan pengetahuannya yang mendalam menjadikannya salah satu makhluk yang paling bijaksana di surga. Ia mungkin memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebijaksanaan Allah. Terbanyak dalam ibadah. Azazil adalah salah satu makhluk yang paling taat dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Ketaatannya dan kesetiaannya dalam beribadah menjadikannya teladan bagi para malaikat lainnya. Ia menjadi panutan dalam hal menjalankan tugas ibadah dengan tekun dan penuh dedikasi. Pemimpin para malaikat Karubiyun.
Azazil juga dikenal sebagai pemimpin para malaikat karubiyun. Ini adalah kelompok malaikat yang memiliki peran penting dalam surga. Mereka bertugas untuk membawa takdir Allah ke berbagai langit dan melaksanakan perintahnya. Posisi ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan Azazil di surga sebelum kejatuhan. Tempat di beberapa langit, Azazil memiliki kedudukan yang tinggi di beberapa langit. Ini menunjukkan bahwa pengaruh dan keberadaannya mencakup seluruh alam semesta. Posisi ini mencerminkan keagungan dan kebesaran yang pernah dimilikinya. Mendengarkan berita-berita rahasia Tuhan, Azazil juga diberkahi dengan akses kepada berita-berita rahasia Tuhan. Hal ini mencerminkan kedekatannya dengan Allah dan pemahamannya tentang rencananya. Namun, penggunaan pengetahuan ini dengan cara yang salah menjadi salah satu faktor utama dalam kejatuhan Azazil. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan berita-beritanya. Akan tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Quran Surat Al-Jin, ayat 72. Penangguhan umur. Azazil diberi umur hingga hari kiamat, dengan janji untuk menyesatkan manusia sebanyak mungkin dan menemaninya di neraka jahanam kelak. Permintaan Azazil kepada Allah. Berkata iblis, "Ya Tuhanku, kalau begitu, maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan." Quran Surat Al-Hijr, ayat 36, lalu Allah menjawab, "Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya." Quran Surat Sa'ad, ayat 85.